Halo Scorpio, welcome back to my channel. Scorpio, apa kabar? Aku doakan Scorpio semuanya selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Nah, kali ini readingan kita bertemakan tentang cek energi kamu di Desember ya, di penghujung tahun 2022. Kita lihat seperti apa di sini. Oke, tapi ingat buat Scorpio, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, baik Scorpio, kita fokus ke kartu ini. Kita akan shuffle kartunya dulu ya. Scorpio. Kita akan ambil 3 energi kamu di sini. Energi di Desember. Apa yang terjadi? Kita akan cek di sini. Energi Scorpio di Desember. Oke. Ada lost and found. Ada magical getaway, ada new beginning, dan fiery spotting. Nah, Scorpio, ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita akan cek energi kamu ya. Apa yang terjadi di Desember ini? Scorpio. Ada lost and found di bottom of the deck-nya kamu. Jadi di sini ada gambaran, ada sesuatu yang berakhir dan ada sesuatu yang akan kamu mulai, ya. Itu gambaran di energi bottom kamu. Jadi intinya ada sesuatu yang sudah kamu pikirkan sudah lama ya. Apakah dalam suatu hubungan itu kamu menginginkan meninggalkan itu ataupun ingin memperbaikinya gitu. Jadi ada sesuatu. Jadi ada juga sebagian dari kamu ingin meninggalkan hubungan itu dan ada juga ingin memperbaiki. Apakah memperbaiki hubungan itu sendiri ataukah memperbaiki hidup kamu ke depan. Di mana kamu berharap akan ketemu dengan orang yang berbeda atau orang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya. Ya, gitu. Itu yang terlihat di bottom of the deck-nya kamu. Aku merasakan ada sebuah energi yang cukup besar ya untuk perubahan yang ingin kamu lakukan di sini. Ya mungkin ada suatu hubungan ya mungkin yang tidak pernah berkomitmen ya. Memang di awal kamu merasakan adanya suatu kebahagiaan dengan dia. Tapi semakin kesini akhirnya komitmen itu mungkin ya hilang gitu aja. Dan akhirnya itu tadi, kamu lebih ingin ya udahlah kalau memang tidak ada kepastian, lebih baik aku mengundurkan diri dari hubungan ini begitu. Jadi itu yang kamu pikirkan. Nah, di sini ada magical getaway. Magical getaway ini di bulan Desember ini kamu akan merasakan akan ada sebuah pintu keajaiban yang akan kamu lihat. Keajaiban dalam arti kata ya apa yang sudah kamu impikan atau kamu planningkan akan terbuka pintunya buat kamu di sini. Pintu untuk mendapatkan impian kamu itu, untuk mencapai impian kamu itu. Jadi magical getaway itu adalah sebuah pintu yang benar-benar kamu butuhkan untuk perubahan hidup kamu. Apa yang kamu inginkan? Nah, di sana akan ada. Ya, buat Scorpio. Sebagai contoh ya bisa dikatakan yang dimana kamu ya sudah meninggalkan suatu hubungan ya. Bisa dikatakan kamu ingin move on lah. Oke, ternyata ada pintu kamu untuk move on. Dan akhirnya kamu bisa move on di sini. Bisa melupakan dia. Begitu juga halnya saat kamu menginginkan adanya sebuah perubahan dalam pekerjaannya kamu. Dan di situ akan ada pintu keajaiban, seakan-akan di sana akan terbuka kesempatan. Kesempatan dan peluang untuk kamu merubah semuanya. Ya. Itu yang terlihat di sini. Aku merasakan keajaiban itu akan segera mendekat ke kamu.
Karena di sini juga ada new beginning bagi kamu. Ada fase baru yang akan kamu lalui. Atau bisa dikatakan, bagi kamu di sini yang sudah menikah, yang belum memiliki keturunan, ya bisa dikatakan di sini akan ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu lalui. Mungkin udah lama nih penantian kamu dalam memiliki seorang keturunan, ya dan akhirnya di Desember ini mungkin akan ada garis merah begitu ya. Atau bagi kamu yang menginginkan adanya komitmen, ya ternyata mungkin selama ini kamu sudah merasakan bahwa kita itu seperti ada chemistry, kita tuh soulmate. Kapan kita akan merayakan hari jadi kita, nah begitu ya. Semoga itu akan terjadi ya, komitmen antara kamu dengan seseorang. Ada new beginning di sini. Oke. Nah, gitu. Aku merasakan memang benar-benar ada suatu fase baru yang akan kamu lalui. Karena di akhir tahun 2022 ini adalah sebenarnya awal dari perubahan kamu yang ingin kamu mulai. Karena kapan lagi kalau tidak sekarang kamu mulai perubahan itu. Secara tahun 2022 akan habis. Dan muncul tahun 2023. Sementara kamu masih seperti dulu. Tidak ada perubahan. Sekaranglah waktunya kamu untuk berubah semuanya. Mumpung di sini ada kesempatan, mumpung di sini ada keajaiban buat kamu. Kamu manfaatkan keajaiban itu. Kamu gunakan untuk perubahan hidup kamu di sini, ya. Buat Scorpio. Di sini juga ada fire spotting. Segala sesuatu itu akan terlihat nyata nantinya oleh kamu. Segala sesuatu itu akan datang dengan sendirinya ke kamu ya. Jadi kamu sebenarnya ya emang ini terjadi karena usaha kamu sebelumnya. Mungkin kamu sudah berusaha ya sebelumnya, tapi mungkin belum pernah terlihat, belum menjadi kenyataan. Tapi di Desember ini saat kamu sudah mulai lelah gitu ya, saat kamu sudah mulai pasrah dan akhirnya ya perubahan itu nyata, terlihat ya ada gitu ya. Nah seperti itu. Oke, buat Scorpio. Di sini kita akan shuffle kartunya. Bagi Scorpio yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu ambilkan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu ya. Oke, baik, kita akan shuffle kartunya. Apa di sini akan terlihat, yang akan terbaca buat Scorpio. Scorpio. Oke. Di sini ada The Hangman. Sama halnya dengan new beginning kamu. Kamu seperti ingin keluar dari kondisi kamu saat ini, ya. Ada The Moon. Ada Pisces. Dan ada The Fool, ada Gemini di sini. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Aries, Leo, Sagi. Ada Temperance, ada Sagittarius dan Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Jika itu zodiak yang dealing dengan kamu ya, yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan dan cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke. Kita akan lihat di sini ada The Hangman. Di bottom of the deck-nya kamu ada The Hangman. Memang ada kalanya ya, kamu itu seperti terikat atau kamu berada dalam suatu kondisi yang tidak bisa lepas gitu loh. Disitulah kamu ingin melepaskan semuanya. Seakan-akan kamu pengen keluar dari zona kamu saat ini. Apakah kamu ingin keluar dari keterpurukan kamu? Apakah kamu ingin keluar dari kondisi kesedihannya kamu, kekecewaannya kamu, ya. Ternyata itu ada perubahan di sini, ada Wheel of Fortune. Perubahan itu akan terjadi saat kamu menginginkan keluar dari zona kamu, ya. Gitu. Dan aku melihat di sini, kamu terlalu banyak berpikir tentang hidup, tapi action kamu tidak ada. Jadi jangan hanya dipikirkan, kamu harus action agar segala sesuatu yang ini terbaca tadinya bisa akan
kamu rasakan. New beginning, magical getaway, ya itu keajaiban-keajaiban itu akan ada saat kamu sudah melakukan action dari pemikiran-pemikiran yang sudah kamu tuangkan, begitu ya, Scorpio. Nah, aku melihat di sini ada seseorang yang begitu sangat merindukan kamu. Apakah seseorang ini akan menjalin satu hubungan dengan kamu, ataukah dia ingin berkomitmen dengan kamu? Kalau aku melihat ya, di sini dia ini seseorang berada dalam dunia masa lalu kamu. Dia dulu pernah dekat dengan kamu, ataukah dia dulu pernah menjalin hubungan dengan kamu? Apakah hubungan itu pertemanan? Apakah itu pacaran? Apakah itu hubungan pernikahan? Ya. Tapi di sini dia begitu sangat merindukan kamu, dia begitu sangat berhasrat sama kamu. Ya, dia begitu berhasrat sama kamu. Jadi buat Scorpio, dia di sini benar-benar sangat menginginkan kamu. Dan seperti dia ingin memulai kembali suatu hubungan bersama kamu. Tapi di sini diharapkan untuk kamu lebih berhati-hati untuk melihat dia seperti apa dia sekarang. Apakah dia datang kepada kamu dengan versi terbarunya dia, atau versi terbaiknya dia, atau justru makin parah, begitu ya. Ya mungkin kamu dulunya bersama dia itu memiliki satu hubungan, anggaplah itu hubungan pertemanan gitu ya. Dan ternyata ada perubahan, dia sangat menyukai kamu. Itu dalam suatu hubungan pertemanan. Dan jika di sini ada hubungan percintaan dulunya, atau kamu yang pernah menjalin hubungan dan lalu terpisah dikarenakan mungkin ada faktor ketidakdewasaannya dia ataupun kamu, lalu kamu dengan dia saling meninggalkan dan akhirnya di sini saling merindu, begitu. Nah, apakah dia masih seperti dulu dengan sifatnya kekanak-kanakan, atau kamu di sini yang sifatnya kekanak-kanakan? Ya. Jadi itu. Jadi ada keinginan di sini dia ingin mendekat ke kamu lagi dan kamu juga seperti itu ya, atau sebaliknya lah ya. Jadi seakan-akan dia di sini sebenarnya sangat berhati-hati sekali. Karena apa? Jika aku tidak berubah, jika aku tidak tunjukkan bahwa aku itu sekarang ini jauh lebih baik dari dulu ya, aku akan jatuh lagi di sini gitu loh. Aku yakin kamu tidak akan menerima aku. Makanya di sini dia berusaha untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Oke, Scorpio. Jadi orang di masa lalu ini begitu sangat merindukan kamu ya. Dan di sini juga ada ya, terlihat juga hati itu saling tersakiti dulunya. Hati kamu dengan dia itu memang, ataukah dia sering menyakiti kamu, atau sebaliknya di sini. Makanya hubungan kamu terpisah, tapi dengan perpisahan itu sebenarnya membuat dia tidak nyaman. Makanya di sini dia merindukan kamu. Walaupun hatinya sakit. Sakit mungkin karena ditinggalkan, atau sakit karena meninggalkan gitu ya. Seperti itu. Dan dia mulai mencari jalan lagi di sini. Mencari jalan untuk mendekat ke kamu, mencari jalan untuk mencari kamu di sini. Ya. Dia mulai mencari kamu. Scorpio. Di manakah keberadaan kamu saat ini? Dia mulai kepoin kamu juga di sosial media. Dia mencoba mencari tahu tentang kamu juga di sini ya. Dan akhirnya ya, dengan hidup kamu yang mungkin tidak seimbang dulunya, sekarang mulai seimbang. Di bulan Desember ini hidup kamu akan mulai seimbang. Karena banyak pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dari masa-masa dimana ya, saat kamu terpuruk, saat kamu kecewa, saat kamu sedih. Ya itu. Jadi pemikiran kamu di sini selalu berinovasi sebenarnya ya. Hanya saja mungkin karena kala belum ada action gitu loh. Dan sekarang mulailah untuk melakukan action itu. Ya. Buat Scorpio. Itu yang terbaca di sini. Nah, kita akan lihat di sini pesan buat kamu Scorpio. Apa yang terlihat di sini pesan buat kamu? Buat Scorpio. Kita akan ambil 3 kartu pesan buat kamu ya. Oke. Nah. Oh, ada 4 ternyata. Saat kita dapat masalah, jangan salahin kejadian, keadaan, teman, apalagi sampai salahin Tuhan. Kita dapat masalah, jangan katakan kok masalahnya datang terus ya. Tapi coba katakan, tenang saja,
saya dapat membuatnya jauh lebih baik. Ya, intinya mindset kita, pikiran kita. Makanya di sini aku katakan, kamu ini saat ini memang banyak pikiran ya, banyak hal-hal yang kau pikirkan. Makanya masalah itu kayak seperti tidak habis-habisnya. Makanya jangan terlalu banyak pikiran ya, jangan terlalu overthinking. Kalau seandainya sudah mikirkan, "Ah, aku ingin begini, aku ingin begitu," ya udah kamu action. Seperti Doraemon ya, "Aku ingin begini, aku ingin begitu," gitu ya. Nah itu. Jadi intinya setiap masalah yang ada itu kamu jangan suka nyalahin situasi, salahin keadaan, salahin kamu ataupun salahin orang sekitar kamu gitu ya. Jadikan masalah itu sebagai acuan buat kamu untuk perubahan hidup kamu. Jadikan itu sebagai pembelajaran buat kamu, jangan justru kamu menyalahkan orang lain begitu ya. Oke? Nah, itu yang terlihat di sini. Apalagi di sini pesan buat kamu. Pada akhirnya kita pasti ada yang suka kok, percaya deh. Siap-siap saja mencintai balik ya. Nah, inilah new beginning kamu. Dimana kamu mungkin beranggapan awalnya, kayaknya aku tidak susah deh kak mendapatkan seseorang yang cocok gitu ya, yang baik. Ada, pasti ada ya. Karena di sini ada new beginning bagi kamu. Atau mungkin prosesnya itu tidak cepat ya. Mungkin saat ini perkenalan dulu atau besok lanjut mungkin dengan ya bermacam-macam gitu ya. Nah, pasti akan ada orang yang menyukai kamu. Dan aku melihat juga di sini, setidaknya orang di masa lalu juga ya. Teman kamu bisa saja di situ. Oke. Nah, kita akan lihat lagi apa di sini. Tenang saja masih ada besok. Kita istirahat dulu sekarang. Karena hari mulai gelap. Ya udah, kamu tidur aja dulu, istirahat dulu dan awali besok dengan kebahagiaan kamu, dengan perubahan hidup kamu. Karena di bulan Desember ini adalah suatu penghujung tahun ya, di mana kamu akan mengakhiri atau menutup buku kamu selama tahun 2022. Jadikanlah semua yang terjadi di tahun 2022 itu adalah pembelajaran buat kamu agar bisa lebih baik di tahun 2023. Oke, gitu. Apalagi di sini, jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakanlah dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Ya anggap aja dia itu teman kamu. Mungkin kamu sudah berjuang nih, tapi tidak terlihat bahwa dia menyukai kamu. Ya udah, kamu stop. Jangan kamu lanjutkan perjuangan kamu, pertualangan kamu. Nanti akan sia-sia, ya. Biar waktu yang akan menentukan nantinya. Oke, seperti itu. Apalagi di sini. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada pertanyaan sampai kapan harus sabar, jawabannya sampai kita bilang, oh ini maksudnya. Tuhan baik banget ya. Sabar. Jika kita bisa sabar, hasilnya itu akan memuaskan ya. Tapi memang sulit ya untuk menjadi orang yang sabar. Sulit sekali. Tapi berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Menjadi yang terbaik, oke? Di sini ada lagi kata terakhir. Yang perlu kita sadari bahwa ujian itu buat orang yang siap naik kelas. Dan sadari bahwa Tuhan menguji kita karena dia percaya bahwa kita lebih kuat dari yang kita duga. Yuk bangkit. Ini ada kondisi di mana ya segala sesuatu yang terjadi, anggap itu sebuah ujian buat kita untuk kita naik kelas. Atau bisa dikatakan segala masalah yang kita hadapi, anggap itu untuk menghapus dosa kita. Secara ya kadang-kala kita diberikan sakit ya. Bisa saja sakit itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kita namanya manusia pasti punya banyak dosa dan punya banyak masalah. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi semuanya? Itulah dengan kekuatan yang diberikan oleh semesta kepada kita. Oke? Buat Scorpio, mungkin itu dulu reading kita. Semoga di sini bermanfaat buat kamu. Semoga depannya kamu akan bisa lebih bahagia lagi. Sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.